membuat video ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah Micro Teaching. Saya mengambil materi bilangan bulat. Kita lanjut ke pengertian bilangan bulat. Langsung kita ke contohnya, yaitu di sini saya mengambil contoh saya berdiri, umpamakan saya berdiri di titik 0, kemudian saya maju 2 langkah, 1, 2, maka saya akan berdiri di angka 2. Nah, ini yang dinamakan bilangan bulat positif. Kemudian saya mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Maka saya akan melewati titik 0 dan saya akan berdiri di min 1. Nah, min 1 ini disebut bilangan bulat negatif. Pasangan-pasangan di atas tadi yang saya contohkan, jika dikumpulkan menjadi 1, maka contoh tersebut merupakan bilangan bulat. Nah, dari kumpulan-kumpulan bilangan bulat itu, jika dikumpulkan maka menjadi himpunan bilangan bulat dan dapat dinotasikan dengan contohnya, yaitu A sama dengan himpunan bilangan bulat min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari bilangan bulat di atas, dari himpunan bilangan bulat di atas, maka dapat disimpulkan min 3, min 2, min 1 merupakan bilangan bulat negatif. Dan di sini ada bilangan 0 dan 1, 2, 3 merupakan bilangan bulat positif. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu letak bilangan bulat pada garis bilangan. Garis bilangan di atas yaitu 1, 2, 3, 4 merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan min 1, min 2, min 3, min 4 merupakan bilangan bulat negatif. Ketika ada angka yang berada di sebelah kanan 0, maka bilangan tersebut bilangan bulat positif. Sedangkan ketika ada bilangan yang berada di sebelah kiri 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan bulat negatif. Lanjut ke nomor 2, yaitu letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang sebelah kiri 0 yang terletak di sebelah kiri 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan bulat negatif. Selanjutnya yaitu menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat. Di sini ada sebuah garis bilangan, saya tulis 0, 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, perhatikan bilangan ini. Kemudian pada garis bilangan tersebut, makin ke kanan letak bilangan, maka makin besar nilainya. Nah, semakin ke sini semakin besar. Dan semakin ke kiri, dan letaknya di kiri 0, semakin ke kiri maka makin kecil nilainya. Seperti itu. Ya, dapat dikatakan bahwa untuk setiap P, kita lanjut di sini. Untuk setiap P yang berada
yang berada sebelah kanan Ki maka P lebih besar dari Q. Kemudian untuk setiap P yang berada di sebelah kiri Q, maka P lebih kecil dari Q. Kita lanjut yang B, yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, A. Penjumlahan dengan alat bantu. Alat bantunya yaitu merupakan sebuah garis bilangan. Di sini kita contohkan ada 6 ditambah min 8. Kemudian saya buat sebuah garis bilangan. Ini sebagai alat bantu. 6 kita buat sebuah garis bilangan sampai ke titik 6. Ini sudah kita buat garis bilangan. Kita garis menggunakan anak panah sampai ke titik 6. Kemudian ditambah min 8. Dari titik 6 ini kita mundur. Min ini sama aja kita mundur 8. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita akan berada di titik min 2. Kita garis. Kita buat sebuah panah yang berada di titik min 2. Seperti ini. 6 ditambah min 8 hasilnya yaitu min 2. Selanjutnya yang B, penjumlahan tanpa alat bantu. Biasanya bilangan-bilangan yang semakin besar nilainya, dia sulit untuk menggunakan garis bilangan. Karena pasti kita membutuhkan garis bilangan yang sangat panjang untuk menentukan hasil dari bilangan tersebut. Dalam penjumlahan tanpa alat bantu ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kedua bilangan bertanda sama. Tandanya sama-sama positif, sama-sama negatif. Contohnya yang positif seperti ini, 125 ditambah 234, maka hasilnya 359. Bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan hasilnya yang positif juga. Jangan lupa diberi tanda sama dengan. Kemudian contoh yang bertanda sama yang negatif. Jika min 58 ditambah min 72, maka sama saja hasilnya yaitu min 130. Yang poin kedua yaitu kedua bilangan berlawanan tandanya. Contohnya yaitu bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Contoh 75 ditambah min 90, maka hasilnya yaitu min 15. Contoh yang lain yaitu min 63 ditambah 125, hasilnya yaitu 62. Kemudian sifat penjumlahan bilangan bulat. Banyak sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Dalam sifat tertutup itu, pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya seperti ini. 24 ditambah min 8 hasilnya 16. 24 dan min 8 ini merupakan bilangan bulat, dan 16 juga ini merupakan bilangan bulat. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan C, dan C merupakan bilangan bulat juga. Lanjut ke yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif. Apa sih sifat komutatif itu? Sifat komutatif merupakan sifat pertukaran
penjumlahan dua bilangan bulat dan hasilnya selalu sama. Contohnya yaitu 8 ditambah min 12. Ketika ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. 8 ditambah min 12 tambah 8 hasilnya akan tetap sama. Ketika 8 ditambah min 12 sama dengan min 4, begitupun min 12 kita tukarkan tempatnya, min 12 ditambah 8, maka hasilnya tetap min 4. Nah, sifat tersebut disebut sifat komutatif. Yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Mempunyai unsur identitas. Nah, 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya ketika kita contohnya ketika 5 kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Punya unsur identitas 0. Ketika 0 kita jumlahkan dengan bilangan lain, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Seperti 5 ditambah 0, maka hasilnya tetap 5. Begitupun 100 ditambah 0, maka hasilnya akan tetap 100. Kemudian lanjut yang keempat yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga disebut sifat pengelompokan. Dapat kita tuliskan untuk setiap bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B dalam kurung B plus B. Kita lanjut ke contoh saja. Contohnya yaitu ketika ada 4 ditambah min 5 tambah min 5 ditambah 6 sama dengan, yaitu sama saja min 1 ditambah 6 sama dengan 5. Sebaliknya, ketika A ditambah dalam kurung B plus C, yaitu berarti 4 ditambah dalam kurung min 5 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah dalam kurung min 5 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu pengurangan dengan alat bantu. Kita lanjut ke contoh saja, itu 4 min 7. Kita cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita gambar terlebih dahulu garis bilangannya sebanyak di sini ada titik 0 sejauh angka 4. Tulis 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berada di titik min 3. Maka hasil 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Seperti ini. Yang poin ketiga yaitu perkalian pada bilangan bulat. Perkalian adalah operasi bilangan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya yaitu 4 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasilnya yaitu 20. Kemudian jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, maka A dikali N sama dengan A ditambah A tambah A tambah AN. N merupakan banyaknya bilangan. Kemudian lanjut kepada sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Nah, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat itu ada yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, kemudian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, selanjutnya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, dan yang terakhir memiliki elemen identitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.